Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Selamat datang bergabung dalam channel pelayanan saya, Hizbut Ministry. Lewat channel ini saya berusaha membagikan firman Tuhan kabar baik kepada kita sekalian dalam satu periode yang sangat singkat, 10 menitan kira-kira. Silakan subscribe channel ini, kemudian boleh di like, boleh diberikan komentar atau pertanyaan. Dan juga yang penting adalah dukung dengan membagikan pada orang-orang lain. Saudaraku, sudah memasuki bulan Mei. Tidak terasa anugerah Tuhan begitu melimpah dalam hidup kita selama 4 bulan pertama. Bagaimana kehidupan Anda dalam 4 bulan pertama itu? Kita mengucap syukur kepada Tuhan, segala berkat anugerah Tuhan dalam hidup kita, bukan? Dan bulan April lalu kita memperingati hari kematian kebangkitan Yesus. Dan renungan-renungan yang saya sampaikan itu bertemakan tentang apa yang terjadi setelah Yesus bangkit. Jesus meets me. Pertama kita sudah membahas bagaimana pertemuan dia dengan Maria Magdalena. Jesus knows my name. Kemudian pertemuan dia dengan para murid. Jesus knows your agenda. Yesus tahu agenda kita. Kemudian pertemuannya dengan Thomas. Jesus know your doubt. Keraguan kita, Yesus tahu. Dan yang terakhir, Yesus tahu masa lalu kita. Perjumpaan dia dengan Petrus. Lalu apa yang terjadi setelah perjumpaan-perjumpaan itu? Mari kita sama-sama renungkan. Kita mulai dengan terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan kepada kami sampai pada hari ini. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan sepanjang bulan April yang lalu. Berkatilah hari ini, berkatilah bulan ini ya Tuhan. Kami boleh makin dekat dengan Tuhan, makin mengetahui isi hati Tuhan, dan menjalankan isi hati Tuhan. Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengajak kita membaca Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 6 hingga yang ke-11. Bertepatan dengan minggu ini, kita akan sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya bacakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa. Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan Allah menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, setelah perjumpaan Yesus dengan para murid, ia terangkat ke surga. Dia naik ke surga. Pada saat dia naik ke surga, dia tidak begitu saja. Dia memberikan sebuah tugas dan misi kepada kita. Yang betul sekali saudara, saat orang berjumpa dengan Yesus, saat para murid berjumpa dengan Yesus, tidak bisa setelah itu hidup menjadi santai, enjoy life saja, tinggal tunggu mati. Tidak bisa saudara. Ada satu misi yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid dan juga kepada kita sekalian. Yaitu apa? Menjadi saksi. Menarik sekali di sini saudara, kita harus renungkan yang pertama bahwa kita semua, engkau dan saya, dipanggil Tuhan, diutus Tuhan untuk menjadi saksi dan bukan hakim. Saksi dan bukan hakim. Apa maksudnya? Saudara pasti tahu perbedaan antara saksi dengan hakim. Ya, dalam satu ruang pengadilan, ya, saat ada terdakwa yang dipanggil, ada dampingi oleh lawyer, ya, pengacaranya, ada penuntut umum yang memberikan tuntutan kepada dia, kemudian ada hakim yang akan memberikan penilaian atas apa yang terjadi dan memutuskan kasus-kasus tersebut, dan juga ada saksi yang memberatkan, saksi yang meringankan. Kalau seorang saksi ditanya oleh hakim, saudara, dia tidak bisa bilang begini, ya saya rasa terdakwa yang lakukan itu. Oh, saya dengar-dengar terdakwa yang lakukan itu. Tidak bisa. Atau dia berkata, kata orang terdakwa yang lakukan itu. Tidak bisa. Saksi harus begitu yakin sekali bahwa dia tahu persis, dia mengalami sendiri, dia melihat langsung, dia mendengar langsung kejadian terjadi pada waktu itu. Itulah fungsi seorang saksi. Hakim akan menilai. Di saudara, kita lihat sekali bahwa kita dipanggil bukan menjadi seorang hakim yang menilai, tapi sebagai seorang saksi yang mengabarkan, yang menceritakan apa yang kita alami. Karena seringkali saudara, saat kita bertemu dengan teman kita, orang-orang yang katakanlah orang-orang berdosa, begitu ya, orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, kita mungkin terdorong untuk menjadi seorang hakim, menilai mereka, menjudge mereka. Lu salah, lu bertobat, lihat kehidupan lu. Kita harusnya sadar, kita dipanggil menjadi saksi. Saksi bahwa Yesus bangkit, Yesus akan menolong hidupmu, Yesus akan mengangkat hidupmu. Saudara, Yesus sendiri memberikan sebuah contoh. Lukas 4 dikatakan di situ ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dalam bagian itu mengatakan dia memberikan sebuah kesaksian, mengabarkan satu berita kepada orang-orang yang tertawan dan sebagainya. Dan bukan hanya itu saudara, kita tahu persis bahwa Yesus juga memberikan satu perintah.
Nah, Matius 28, ayat yang sangat favorit buat kita semua. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebuah perintah untuk menjadikan semua bangsa murid, bukan untuk menghakimi semua bangsa. Sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, kita harus memberikan respon yang tepat seperti Matius 4 ayat 19. Berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita pun harus segera ikut menjadi penjala manusia. Saudara, kita dipanggil menjadi saksi dan bukan hakim. Jadi saksi berarti kita mencakup bukan cuma perkataan saja, tapi juga penting adalah perbuatan kita. Saudara, kita ngomong begitu banyak tentang Tuhan, ngomong banyak tentang Injil secara luar biasa, tetapi kalau kehidupan kita tidak memberikan satu teladan yang baik, kita tidak akan menganggap kehidupan kita sebagai kehidupan yang ditebus oleh Kristus. Saudara, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang menjadi umatnya. Yang dulu tidak dikasihani, yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi ada satu hal, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Secara kata-kata, memberitakan. Tetapi saudara lihat yang bagian berikutnya, ayat 11. Saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging berjuang melawan jiwa. Ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bukan cuma perkataan saja, tapi perbuatan. Orang melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Jadi saudara menjadi saksi bukan cuma ngomong doang, tapi juga satu hal yang disebut dengan perbuatan. Sebuah kutipan dari David Jeremiah, dia bilang begini, penginjilan itu bukan sebuah program di gereja Yerusalem mula-mula, bukan. Saudara. Tetapi penginjilan adalah sebuah way of life, gaya hidup. Bagaimana kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu, bagaimana perilaku mereka pada waktu itu, menyenangkan hati banyak orang Yerusalem dan membuat mereka tertarik untuk mencari tahu dan datang kepada Tuhan. Itu yang harus terjadi. Jadi bukan bicara tentang program-program yang sangat baik dan kata-kata yang sangat indah sekali, tetapi bagaimana gaya hidup kita, perilaku kita. Jadi saudara, waktu kita berkata-kata, waktu kita berpikir, kita bertindak, harusnya merefleksikan Kristus. Orang bisa melihat kita seperti kitab yang terbuka. Ini orang yang sejati, penuh dengan integritas. Jadi bukan cuma ngomong saja, tapi seluruh aspek hidup kita jadi saksi Kristus. Kita juga menceritakan kepada orang-orang itu bagaimana perasaan kita terhadap Tuhan, bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita punya iman kepada Tuhan, kita sharingkan kepada mereka secara kata-kata. Dalam bagian lain kita akan mungkin merenungkan tentang bagaimana kita menginjili secara verbal. Tapi sampai di sini aku mengatakan begini. Pope Francis bilang begini, every Christian can witness to God in their workplace. Not only with words, but above all with an honest life. Semua orang Kristen bisa bersaksi tentang Tuhan di tempat pekerjaan mereka. Dimanapun kau berada, bukan cuma dengan kata-kata, tapi di atas semuanya itu dengan satu kehidupan yang penuh dengan integritas dan kejujuran. Saudara, bagaimana kehidupan Anda di kantor, tempat permainan, di kampus, di lingkungan, saat Anda nongkrong dengan teman-teman Anda, saat Anda meeting, saat tidak ada orang melihat, bagaimana kehidupan Anda? Bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah orang yang tidak percaya? Apakah kita menunjukkan satu honest life, hidup yang berintegritas? Itu bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Saudaraku, untuk akhir renungan ini saya mengajak kita pikirkan sekali lagi. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi dan bukan menjadi hakim. Mari kita belajar. Pertama-tama menata diri, merenungkan sungguh-sungguh, Tuhan, ampuni aku kalau hidupku selama ini menjadi sandungan bagi orang lain. Ampuni aku kalau hidup aku selama ini belum berintegritas sehingga orang tersandung melihat hidupku. Dan aku mau belajar sungguh-sungguh, bukan cuma lewat perkataanku saja, tapi lewat perbuatanku sehari-hari. Orang lihat aku, orang bisa memuji dan memuliakan Allah karena hidupku. Terus sekalian, ingat sekali lagi, Anda dipanggil untuk menjadi saksi dan bukan hakim. Tuhan menolong kita sekalian.